Wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Sandi Satriyuda, SIP SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Muhammadiyah Rejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat datang di sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Langsung saja untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tadarus, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu tadarus. Monggo kita bersama-sama membaca surat pendek, surat apa? Al-Fil ya? Iya, surat Al-Fil. Monggo bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Walaupun tadi Pak ingin kita bilang tersentuh ya. Ini ada meme Pak di medsos itu hari ini, sekarang itu hari bergizi nasional gitu. Ya, karena memang ini banyak yang bergizi. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring pada keluarga, sahabat. Insya Allah kita pengikutnya yang istiqomah di jalannya, dan insya Allah kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti. Bu Eti selaku narasumber pada hari ini yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rahimahumullah. Monggo pada kesempatan ini nanti Bu Eti akan lebih khusus akan menyampaikan tentang budaya dari kata budidaya. Saya lupa itu dulu waktu SMA dulu berasal dari kata budi dan daya, ya. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh manusia berupa budaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan diri hadir pada kesempatan sore hari ini. Juga nanti terima kasih juga sampaikan kepada Bu Eti yang telah bersedia memaparkan materi. Pada intinya adalah mudah-mudahan nanti yang disampaikan tidak hanya kita pahami, ya, tidak hanya kita mengerti, tapi kita berusaha nanti untuk menerapkan, sehingga nanti pahalanya dapat dua, ya. Jadi pahala kita menuntut ilmu, kemudian pahala kita juga beramal menerapkan apa-apa nanti yang disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi budaya sekolah, ya. Jadi salah satu keunggulan sekolah, karena memang nanti ketertarikan orang tua itu tidak hanya pada nilai-nilai akademik, tetapi juga nanti bagaimana terbentuk karakter-karakter yang utama, ya, salah satunya dari pembiasaan dan budaya sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai dengan saat ini zaman terang benderang, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesediaan, atas kerawuhannya hari ini. Kita akan belajar bersama. Saya bukan narasumber, tapi kita belajar bersama. Saya berkesempatan untuk sharing atau mengimbaskan apa yang pernah
kami dapatkan. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama dan mungkin bisa kita terapkan bersama-sama. Next, Bu Vicky. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Bapak Ibu, ketika mendengarkan kalimat budaya positif, kata positif, apa yang terlintas dalam pikiran kita? COVID. Oke, boleh. Tidak apa. Positif itu apa menurut Bapak Ibu? Baik. Oke, baik. Baik, kebaikan. Next, Bu Vicky. Nah, betul sekali. Yang terlintas dalam pikiran kita adalah tentang baik atau kebaikan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu mesti ujungnya itu mesti kita mengharapkan sesuatu yang baik. Ya, baik dalam segala hal. Nah, ini kita bisa mengilhami dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Next, Bu. Itu akan tercermin pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian kreatif, mandiri yang kita harapkan dari yang kita lakukan ini. Kemudian yang ketiga, kalau sudah mengetahui bahwa itu adalah hal baik, kita sudah tahu mana caranya supaya kita tetap bisa continue, disiplin. Kita sudah tahu motivasi kita itu untuk apa melakukan ini. Maka kalau ada yang masih kurang, kita butuh yang namanya memperbaiki keadaan. Untuk memperbaiki keadaan kita butuh beberapa hal. Yang pertama, kita butuh keyakinan, atau kalau trennya adalah peraturan. Tapi nanti kita akan bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Kemudian kita juga harus tahu betul apa sih kebutuhan dasar manusia, sehingga dalam melakukan budaya positif itu kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Untuk membentuk itu bagaimana caranya? Nah, nanti ada solusi yang bisa kita ambil untuk bisa membentuk budaya positif itu adalah dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas. Jadi ya, kita bahas hari ini bukan sekedar budaya yang tampak ya, misalkan senyum, salam, sapa, sopan santun dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita justru pada pondasinya. Hari ini kita akan mempelajari pondasinya. Bagaimana supaya budaya positif itu betul-betul bisa kita jalankan. Apa yang harus menjadi pondasi di dalam kegiatan budaya positif itu. Next, Bu Pinky. Nah, coba Bapak Ibu amati. Ada simbol apa itu? Kepalan tangan. Bapak Ibu bayangkan, kepalan tangan ini berisi benda yang paling Bapak Ibu sayangi. Pokoknya ini milik saya. Tidak ada yang boleh. Ini mungkin ada yang kalau ibu berlian kali ya. Oh, antam boleh. Kalau bapak-bapak apa yang paling berharga? Rahasia. Oh, akik rahasia. Oh, kalau bapak-bapak rahasia, kalau ibu-ibu berlian. Oke. Nah, bayangkan Pak Zuhud sedang menggenggam rahasia yang tidak boleh ada orang tahu. Kemudian Bu Lucy memegang berlian yang 24 karat. Wah, terus ternyata saya pengen atau Bu Nur pengen bujuk ke Bu Lucy. Ketika saya datang, Bu Lucy, saya boleh pinjam apa yang ada dalam genggaman tangannya Bu Lucy. Oh, Masya Allah, saya di luar ekspektasi saya. Ternyata Bu Lucy memberikan apa yang beliau punya. Bagus, berarti motivasinya nanti kita bahas. Terima kasih. Sekarang Pak Zuhud, genggaman tangannya. Saya boleh tahu nggak isi rahasianya apa? Kenapa tidak boleh tahu? Oh, rahasia saya. Kalau saya tukar pakai uang 100.000 boleh? Kalau saya tukar dengan jabatan saya boleh? Kalau misalkan satu sepeda motor saya berikan ke Pak Zuhud, tapi artinya sampaikan ke saya. Oke, ternyata ada dua versi. Ada dua versi terhadap tanggapan terhadap benda yang berharga. Selanjutnya begini. Nah, kesimpulan dari ilustrasi ini. Sekarang Bu Eti ya. Sekarang saya mau tanya,
Bu Lucy, kenapa ketika saya datang meminta yang Bu Lucy genggam, kenapa diberikan? Ya saya belikan ketika nanti siapa tahu berhenti itu kepengen dan beli di tempat saya gitu loh. Dan saya tambah wow. Baik, terima kasih. Berarti kan motivasinya Bu Lucy adalah nanti ada feedback yang didapatkan ketika meminjamkan itu kepada saya, ya kan? Tapi Pak Zuhud mau saya tukar sepeda motor loh. Bid saya meskipun 2017 masih lumayan, gak mau, rahasianya digenggam kencang. Masing-masing orang jawabannya berbeda. Kesimpulan dari ilustrasi genggaman tangan itu adalah diri kitalah yang mampu mengontrol tindakan, baik itu tindakan baik ataupun buruk yang akan kita lakukan. Dan setiap tindakan yang kita lakukan itu ada tujuannya. Bu Lucy tadi mengharapkan feedback. Sesuk sopo ngerti, siapa tahu Bu Eti bisa beli cincin di tempat saya, kan saya dapat untung. Nah itu. Kalau Pak Zuhud enggak, sampai apapun tidak akan saya kasihkan karena ini rahasia saya, tidak boleh ada orang tahu. Jadi betul bahwa setiap diri manusia itu punya fungsi kontrol terhadap dirinya sendiri. Tidak bisa dipengaruhi orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, kita juga harus melihat sekeliling kita. Oke, kita menggenggam apa yang menjadi hak milik kita, tetapi kita juga harus melihat, harus peka, harus empati ketika memang di sekeliling kita membutuhkan apa yang kita punya. Tetapi kata kuncinya adalah fungsi kontrol pada tindakan kita hanya kita. Bisa nggak dipengaruhi oleh saya? Dipengaruhi oleh Pak Kepala Sekolah? Tidak, harusnya begitu. Jadi muncul dari diri kita sendiri, tidak karena pengaruh dari mana. Lanjut Bu. Nah, sekarang nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Nah, ini kita mengenal yang namanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau teori stimulus respon itu begini, saya kasih uang ke Pak Sandi, HP-nya saya minta. Berarti namanya beli ya, oke. Kemudian saya berikan Saya berikan acungan jempol, tapi Bu Lucy juga memberikan senyum kepada saya. Nah, gitu. Berarti stimulus respon. Atau saya tangannya Pak Sandi membalas saya. Berarti itu artinya ada stimulus, ada rangsangan dulu dari orang lain, dari pihak luar, kemudian kita respon. Nah, bedanya kalau teori kontrol, kita merubah mindset kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi kita tidak mencoba mengubah orang lain berdasarkan pandangan kita. Bedanya ya, jadi kita nanti akan memilih, kita akan memilih stimulus respon atau teori kontrol. Kita harus kuatkan dulu itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kayak kemarin kita workshop kemarin sore, anak ini kenapa dia memukul teman? Dia ada tujuan, dia ada motivasi, dia ada alasan, begitu, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu pesannya coba sebelah ruas kiri dan kanan, mana yang kira-kira bisa membentuk diri menjadi lebih baik tanpa paksa? Stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Baik, berarti sepakat ya bahwa kita mulai saat ini akan menanamkan teori kontrol pada diri kita, pada sekeliling kita. Ya, jadi melakukan sesuatu bukan karena stimulus dari mana-mana, tapi karena memang ada kemauan dan motivasi dari diri sendiri. Karena yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Lanjut Bu. Nah, tadi setelah kita tahu kebaikan, tahu teori kontrol, sekarang kita perlu tahu disiplin untuk membentuk budaya positif. Apa itu disiplin? Selama ini disiplin itu identik dengan aturan ketat ya. Nek ra melakukan jenenge melanggar, dapat hukuman gitu ya. Padahal sesungguhnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya adalah belajar.
atau proses untuk membuat orang menggali potensinya atau kemampuannya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi begini, misalkan saya sering datang terlambat, jadi saya mencontohkan yang lain saja. Bu Pinky Bu Pinky datang ke sekolah itu pukul 6.20 sudah sampai sekolah, padahal batasnya 6.30. Dimarahin kepala sekolah atau tidak dimarahin, ada aturan atau tidak ada aturan, Bu Pinky 6.20 sudah sampai di sekolah. Itu artinya apa? Bu Pinky belajar menggali potensinya. Oh, aku ternyata bisa mengangkat jantung ini. Nah, itu disiplin, itu proses, adalah proses menggali. Bukan karena aku mengangkat jam 6.20, aku nggak dapat tunjangan tanggal 25. Beda. Jadi ya, tapi di budaya kita disiplin itu konotasinya negatif. Kalau, nah ini dalam budaya kita disiplin itu tuh berubah makna menjadi agak negatif dan berhubungan dengan ketidaknyamanan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Diatur 6.30 harus sampai. Saya berangkat karena 6.30 harus sampai, harus pinjer. Kalau lebih dari itu saya ada konsekuensi yang ditanggung. Akhirnya itu budaya itu yang merubah makna asli dari disiplin. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah proses untuk menggali, bukan karena rasa nggak nyamannya, bukan karena kita pengen dihargai dan lain sebagainya, bukan. Itu ya, berarti mau menanamkan budaya positif itu satu harus tahu teori kontrol, yang kedua makna asli dari disiplin. Lanjut Bu Pinky. Nah sekarang nih, stop dulu satu Bu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Orang itu tadi kan saya sampaikan bahwa mau melakukan apapun itu ada motivasinya. Bu Lucy motivasinya ingin mendapatkan feedback. Kalau Pak Zuhud motivasinya karena saya ini adalah integritas saya. Tidak boleh ada yang tahu ya gitu. Nah, ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal atau dari luar. Contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, Bu Eti datang ke sekolah 6.30 harus sampai karena takut dihukum. Hukumannya apa? Terpotong misalkan tunjangannya, misalkan begitu. Atau anak datang ke sekolah pukul 6.40 sudah ada di dalam kelas. Kenapa? Karena mereka takut kalau tidak masuk kelas makanya nggak boleh masuk misalkan. Tapi kebetulan sekolah kita nggak menerapkan begitu ya. Mungkin di sekolah lain. Sekolah saya dulu ketika SMA, begitu bel, gerbang tutup. Masa bodoh dengan kamu yang di luar begitu. Tapi alhamdulillah sekolah kita tidak begitu. Jadi persuasif ya menghadapi apa-apa. Selanjutnya Bu ini motivasi yang kedua tetap masih eksternal. Contohnya adalah apa? Nih, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi misalkan biar saya diamankan, biar saya dapat tunjangan lebih, biar saya ini, biar saya dihargai orang lain dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal atau intrinsik yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Motivasi yang positif, yang sebetulnya itu yang akan bertahan lama. Untuk menghargai diri sendiri atau integritas, seperti Pak Zulu tadi, saya nggak akan bagikan, ini adalah rahasia saya, integritas saya. Tidak perlu ketika Allah udah tutup, ini harus saya tutup juga. Orang nggak perlu tahu. Atau saya datang ke sekolah, ada atau tidak ada aturan, saya lebih nyaman ketika saya datang tepat waktu. Kenapa? Saya datang ke kelas 6.25 bisa duduk dulu, saya bisa mengkondisikan pikiran saya dulu. Saya lebih nyaman ketika anak saya datang lebih belakangan dibanding saya. Misalkan ini contoh real ya, begitu. Jadi ada 3 motivasi. Nah kita nanti tinggal pilih saja mau pilih yang mana dalam melakukan kegiatan kita. Lanjut Bu. Nah, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kalau kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofinya itu kita itu harusnya jadi orang merdeka.
Motivasi yang kita pakai harusnya yang nomor 3, yang intrinsik. Apa itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau aturan yang dibuat, tetapi kita bisa atau cakap memerintah diri kita sendiri. Yuk, jam sholat. Yuk, jam belajar. Begitu. Jadi nggak usah dikejar. Kalau anak-anak ya, ayo sekarang waktunya masuk, kita mau belajar. Tapi kalau sudah punya kesadaran sendiri, mereka begitu bel masuk. Mereka bisa duduk tenang, minum dulu, ambil nafas, hilangkan keringat. Ketika belajar mereka nyaman. Nah, inilah harusnya memang sebagai manusia kita mengikuti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kita menjadi orang yang merdeka. Motivasi melakukan apapun adalah dari intrinsik atau diri kita sendiri. Next, Bu. Nah, kalau motivasi sudah ada, kemudian disiplin sudah ngerti maknanya, kebaikan yang kita lakukan sudah pernah ada, tapi ternyata masih ada yang kurang. Apa ya ini? Mari dicari apa toh yang harus dilakukan supaya budaya positif ini bisa betul-betul berjalan dan tertanam di hati. Kita perlu namanya memperbaiki keadaan. Nah, memperbaiki keadaan ini kalau dalam istilah sekarang disebut restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid ya, karena kita di lingkungan pendidikan maka kita ambil sampelnya murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada sampelnya, saya tunjukkan videonya. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif. Jadi nggak hanya sendiri. Perbaiki diri itu bisa nggak sendiri? Bisa. Tetapi lebih manis, lebih elok ketika bersama dengan orang lain. Bisa ada masukan, bisa bercerita, bisa meluapkan apa yang kita rasakan. Seperti secara psikologi kemarin, emosi kita harus tersalurkan, harus terekspresikan supaya tidak jebebek. Kata Bu Aulia itu ya, siapa itu kemarin? Ya, Aulia ya, jebebek atau penuh di kepala kita sehingga menimbulkan halusinasi, bayangan-bayangan melakukan hal-hal yang negatif. Mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih baik. Nanti bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, lanjut Bu. Nah, ciri-ciri restitusi atau proses perbaikan itu ada 9. Nah, ini nih harus kita lakukan. Kadang-kadang anak kita belum nurut, memperbaikinya dengan agak gimana? Artinya apa? Ketika kita menciderai 1 kali, ternyata luka hatinya itu sampai sebegitu dalamnya ya. Makanya kita akan perlu ini 9 nih. 1. Restitusi atau proses perbaikan itu tidak untuk menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan, bukan untuk biar merasa bersalah, tidak, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Oh, ternyata aku begini. Ya, tadi itu apa ya yang harus kulakukan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu sifatnya tawaran, bukan perintah atau bukan pilihan dari kita. Kita tawarkan kepada anak, mereka yang menentukan sendiri. Kemudian keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Coba kamu ingat Mas, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu sudah merasa benar? Apakah kamu nyaman dengan yang kamu lakukan? Dan seterusnya. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Kalau kamu melakukan itu, kamu pasti punya alasan. Alasannya kenapa? Kalau itu tidak baik, berarti ada nggak alasan yang baik yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaanmu? Begitu. Karena restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya tidak menghakimi, tidak dihakimi, tidak diberikan opsi oleh orang lain untuk solusi, tapi dia mencari sendiri, menemukan. Ketika dia refleksi diri, oh iya, saya harus begini nih, karena saya kayak gini, maka saya harus begini. Begitu. Dia menemukan sendiri. Ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Anak kecil itu kalau gurunya marah, diam enggak? Diam ya. Tapi sesok belanya mana ya? Nah, tapi kalau dengan restitusi,
Tapi ya memang begini, tidak mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali tindakan restitusi bisa langsung tertanam, tidak, butuh waktu. Nah, untuk fokusnya memperbaiki karakternya. Oh iya, aku salah, aku harus berubah. Aku salah, aku harus bagaimana. Aku ini belum tepat, aku harus bagaimana. Nanti dengan proses itu dia akan dengan sendirinya jungkir sendiri ya, jungkir balik. Gitu. Berikutnya 8, restitusi fokus pada solusi. Karena kalau kita hanya memarahi, hanya beri hukuman, tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, dimarahin itu nggak ada hubungannya dengan masalahnya dia loh, ya kan? Itu 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia sudah menyadari kesalahannya, kembalikan dia pada kalau ikan ya habitatnya ya, kalau orang ya pada kelompoknya. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan. Tadi kan sudah sampai di ini ya, restitusi atau memperbaiki keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang dibuat? Nah, ini gini. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kalau naik sepeda motor kenapa harus pakai helm? Ya selamat. Untuk melindungi kepala supaya tidak terjadi benturan saat jatuh misalkan ya, oke boleh. Kenapa Bapak Ibu sekarang pakai baju? Menutup aurat. Oh menutup aurat, boleh, oke. Kenapa anak-anak tidak bolos hawi? Kenapa anak-anak melaksanakan hawi? Takut sama gundul. Oh, takut sama gundul. Nah, ya itu bagian dari motivasi, nggak apa-apa. Beda-beda, setiap orang kan memang beda-beda ya. Nah, coba Bapak Ibu amati. Ketika kita memilih peraturan, bukan keyakinan, maka konotasi kita adalah negatif. Peraturan itu ibaratnya sesuatu yang mengekang, aku nyaman, kudu nurut. Kalau keyakinan itu beda, ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Kalau mereka keyakinan apa? Gimana? Keyakinan. Insya Allah, ya insya Allah begitu. Karena, iya betul ya. Ada ini ya, ada nilai-nilai yang mereka ingin dapatkan. Oke, nah untuk mendukung motivasi tentang motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi kalau yakin, itu kita akan lakukan. Jenengan menjual obat karena pengen apa? Sembuh. Nek ora yakin lah kok wis ben sakit kepala 2 tahun, 3 tahun gak usah minum obat gitu kan? Karena kita yakin maka kita minum obat. Yakin Allah memberi pertolongan lewat obat itu, maka kita lakukan. Makanya coba kita mulai sekarang merubah peran kelas jadi keyakinan kelas. Kalau yakin itu pasti akan dilakukan, ya tidak? Bapak Ibu yakin nggak kalau pakai baju itu menutup aurat? Yakin. Kalau nggak yakin mesti orang lupa, ya kan? Nah itu betul. Maka mulai sekarang kita arahkan, geser. Peraturan itu tidak menjadi peraturan tapi keyakinan. Nah keyakinan itu tidak dibuat sepihak. Kalau peraturan dibuat oleh sepihak. Peraturan sekolah, anak datang pukul sekian-sekian. Tapi kalau keyakinan dari lingkup kecil lingkup kelas. Nah, kalau kita misalkan nih masuk jam 7, berarti kan kita nanti pulangnya jadi jam. Kalau kita sekolahnya sekian jam, kita pulang jam segini. Berarti menurut kalian kita enaknya berangkat sekolah jam berapa ya? Oh jam 6 Bu, oke. Berarti itu menjadi keyakinan karena mereka menyadari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Kesepakatan inilah yang nanti menjadi keyakinan. Jadi bukan satu pihak. Kalau yang Bu Edi tulis di papan tulis, semua pakai sepatu hitam, keyakinan atau peraturan? Peraturan. Lanjut Bu Vicky. Nah ini saya tunjukkan nih. Lanjut. Nah coba Bapak Ibu periksa nih, ada hijau dan putih ya. Yang sisi sini adalah kesepakatan kelas, yang sana kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu coba amati. Antara hijau dan putih, mana yang merupakan keyakinan kelas, mana yang peraturan? Siapa mau coba? Beda tipis. Beda tipis. Tapi harus memilih Pak, harus memilih. Yang keyakinan dan kanan. Yang keyakinan itu yang warna putih, yang peraturan warna hijau. Ada pendapat lain?
betul bahwa yang ini merupakan keyakinan, yang ini merupakan peraturan. Kenapa begitu? Keyakinan itu lebih mengerucut poin-poinnya apa-apa. Nih misalkan kesepakatan atau keyakinan kelasnya begini. Kami, guru dan murid saling menyayangi. Bagaimana cara menyayangi? Datang tepat waktu. Di sini nggak ada. Nih misalkan indikatornya adalah saling menyapa ketika ada yang kesulitan membantu dan lain-lain. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Indikatornya itu bisa masuk di peraturan. Apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan betul dan seterusnya. Jadi keyakinan itu lebih luas dan berdasarkan kesepakatan, bukan dari salah satu pihak saja. Lanjut Bu Pinky. Nah nih, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ya. Ini contohnya nih, kalau keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan banyak ya, tanggung jawab apapun bisa. Tapi kalau di peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian menghormati orang lain. Caranya menghormati piye? Peraturan bisa dilarang mengganggu orang, dilarang mencubit, dilarang mengambil barang, mengembalikan barang yang banyak sekali. Jadi kita lebih pada kerangka besarnya. Ketika kita membuat keyakinan itu, kita yakin itu bisa terjadi, maka terjadi. Gitu ya, kita rubah pokoknya mulai sekarang bukan peraturan kelas lagi tapi keyakinan, dan dibuat bersama-sama antara guru dan seluruh siswa, baru nanti didindingkan. Begitu. Nah nih, kita akan bicara tentang budaya positif. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak, kita akan bicara tentang hukuman. Hukuman itu kita tidak menafikan. Ada tidak di sekolah kita? Hukumannya bukan hukuman ya, bukan hukuman, konsekuensi ya, konsekuensi. Kalau di sekolah kita konsekuensi. Misalkan ketika anak-anak sholatnya sambil tertawa-tawa, menggoda atau tergoda, maka dia konsekuensinya mengulang sholatnya. Nah, itu konsekuensi. Kalau konsekuensi dan hukuman itu ada bedanya. Hukuman itu biasanya bersifat insidental, menyesuaikan keadaan. Nah, nih ada nggak ya pengaruh hukuman pada anak dalam jangka pendek atau panjang? Ada. Misalnya nih, Pak Sandi murid saya tak marahin, sambil saya megang tangannya cukup kecil gitu. Kira-kira Pak Sandi nanti ketika besar akan ingat yang saya lakukan tidak? Ingat. Atau saya mempermalukan Mbak Mustika? Mustika itu secara alam bawah sadar dia akan berpikir, aku kira iso moco, aku kira pernah belajar, gitu kan? Nah, itu akan menimbulkan trauma. Hukuman itu menimbulkan trauma. Jadi perlu tidak? Kata kuncinya perlu tidak? Dari kata pertama, ada pengaruh jangka pendek panjang. Berarti hukuman perlu tidak? Hukum itu bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi aku mau sholat baik, biar aku gak disuruh ngulang, biar aku gak dimarahin guruku. Itu berarti kan ada motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Tapi kalau tidak dengan hukuman, yuk diri sendiri itu yang butuh, yuk anak itu nanti, oh iya aku yang butuh ya. Maka itu akan terus tertanam di sini sampai besok dia akan tahu. Aku diamati bu guru, tidak diamati bu guru aku terus sholat baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Hukuman penghargaan itu mengurangi ketepatan. Misalnya saya datang ke sekolah setiap hari bawa snack, ya. Siapa yang bisa mengerjakan ini atau siapa yang bisa keluar dengan rapi, saya kasih snack. Siapa yang bisa masuk tepat waktu, saya kasih snack. Suatu hari saya sakit, saya nggak masuk. Yang ngajar di sini Bu Mustika. Bu Mustika tidak tahu yang saya lakukan kalau saya setiap hari kasih snack anak-anak. Ternyata anaknya bubar, nggak bisa diatur. Kenapa? Karena mereka melakukan tertibnya karena motivasi mendapatkan snack itu. Maka penghargaan itu mengurangi ketepatan dan tidak efektif serta merusak hubungan. Iya kan? Karena mereka jadi iya bu, ada keterpura-puraan begitu.
Jadi perlu tidak sampai saat ini hukuman? Tidak perlu sebetulnya. Hukuman itu satu menimbulkan trauma, yang kedua bisa berefek tidak baik, mematikan kreativitas. Dia harusnya berpikir menemukan apa, tapi karena aku di rumah nggak tahu, aku ini berarti nggak baik, aku nggak baik, dan seterusnya. Dia juga tidak ada keinginan, harus ngapain kayak gitu, udah ngapain lah, karena ada hukuman seperti itu. Nah, hukuman itu sebenarnya tidak baik karena sebetulnya hukuman, misalnya anak datang terlambat suruh kayak gini nih di depan kelas, ada hubungannya nggak keterlambatannya dia sama kayak gini? Nggak ada hubungannya. Jadi hukuman itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Hukuman apapun itu sebenarnya nggak ada, baik fisik ataupun verbal ya. Lanjut Bu. Nah, sekarang nih saya minta Bapak Ibu misalnya coba. Ini Bapak Ibu bisa memilih antara hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu bentuknya insidental, tidak ada kesepakatan, tidak ada saling ngobrol antara si penghukum dengan yang dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu nih, misalnya nih menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak-anak, kalau sekali-sekali kalian misalkan melakukan kesalahan ke orang lain, kertasnya dicoret-coret, sebaiknya apa yang kamu lakukan supaya temanmu tidak bersedih? Misalnya saya bertanya gitu, ya saya ganti Bu kertasnya. Berarti ketika ada Pak Nur Faizin mencoret kertasnya Pak Zuhud, berarti apa Pak Nur Faizin konsekuensinya? Mengganti kertasnya Pak Zuhud. Nah, bedanya konsekuensi dengan hukuman. Berarti konsekuensi masih dalam batas ya, masih boleh diperbolehkan digunakan, tetapi ada batasannya. Artinya itu tidak memberikan rasa trauma dan sudah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak bersifat insidental serta ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Nyoret, ya ganti kertas yang dicoret. Terus ini membersihkan tumpukan air di meja, meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kan ada hubungannya. Gelasnya teman kesenggol, tumpah, ya kan? Mejanya basah, konsekuensinya mengelap, mengerikan. Ada hubungannya kan? Berarti konsekuensi itu intinya tidak memberi rasa trauma dan ada hubungannya dengan kesalahan atau solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Satu aja sampelnya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, dimarahi di depan teman-temannya misalkan. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu tadi sholatnya gojek, konsekuensinya berarti kamu adalah mengganti sholatmu karena tadi tidak syah ya, dianggapnya begitu. Mereka tahu. Satu lagi, misalnya bersifat paksaan kalau hukuman, gelem ora gelem pokok men. Nah, udah pokok men itu udah. Pokok men itu ya hukuman. Pokok men kamu ngomong itu ya namanya salah. Neng masjid kok ngomong ya nggak boleh, namanya manusia ya ngomong ya. Masa nggak ngomong gitu. Nah, kalau konsekuensi ya stimulus dan tanggapan. Kamu bicara, kenapa? Mau bicara apa? Coba diberikan waktu untuk berbicara. Silahkan disampaikan. Bedanya begitu. Lanjut. Nah ini sekarang kita akan menjadi orang yang gagal ketika kita menjadi penghukum, ya. Nah ini misalnya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan sebenarnya bisa diterima gitu. Sakitnya cuma sebentar karena itu dia tahu ini loh ya. Kalau aku begini maka aku harus begitu. Kalau konsekuensi begitu. Nah kalau restitusi sekarang kita bandingkan 3 hal ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang paling humanis? Mana yang paling bisa kita lakukan yang tidak menimbulkan trauma untuk anak-anak? Nih misalkan. Nah ini, misalkan kita memberikan hukuman pada anak, maka murid akan merasa tersakiti. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nggak nyaman. Kalau nggak nyaman itu masih ada harapan untuk menyamankan kan?
berarti untuk memperbaiki. Tapi restitusi lebih bagus lagi. Mana tadi? Nah ini, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Contoh restitusinya bagaimana nanti saya tunjukkan. Lanjut Bu. Oke. Nah, ketika akan membentuk budaya positif, kita akan menerapkan disiplin, kita mempunyai motivasi untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Kita tidak lupa harus memikirkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu? Nah, yuk kita bahas. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, yang paling utama adalah bertahan hidup. Ya tidak? Manusia kan bertahan hidup ya, betul, sangat butuh bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya merasa tidak diterima berarti nyaman tidak? Tidak akan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan, ada muncul rasa bahagia. Yang keempat kebebasan, yang kelima adalah penguasaan, merasa bisa mengelola sekeliling kita begitu. Nah 5 itu nanti akan menjadi acuan. Salah satu acuan kita dalam melakukan restitusi atau perbaikan. Nah ini selanjutnya adalah ketika melakukan restitusi atau perbaikan, bukan hukuman dan konsekuensi ya, tapi melakukan restitusi atas kesalahan yang dilakukan anak, kita itu harus tahu posisi kontrol kita itu sebagai apa. Ada 5 posisi kontrol yang kita harus tahu. Yang pertama sebagai penghukum. Muridnya ra iso maca dihukum, muridnya sholatnya nggak baik dihukum, bersihkan kamar mandi misalkan. Kemudian yang kedua sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah jangan kayak gitu toh, masuk kamu nggak kasihan sama bu guru toh, bu guru udah ngepel dari tadi sekarang dikotori lagi. Nah tolong ya, misalkan gitu. Itu tuh merasa, anak yang begitu kan merasa bersalah tidak? Iya kok, aku kok nakal sih, guruku kok tak buat capek, misalkan begitu. Kalau yang sudah mikir ya, iya. Kalau kelas kecil ya mikir. Tapi nanti bisa, kalau yang tidak kerasa, kita bisa ubah bahasa kita sebetulnya. Kemudian yang ketiga kita sebagai teman. Tetapi kalau sebagai teman itu nanti akan, kita bukan gila hormat, tetapi memang harus ada kita kan guru, kita orang dewasa yang meskipun kita dekat tapi tidak melampaui batas. Jadi nanti anak-anak akan merasa, hai bro, sama gurunya kayak gitu misalkan. Kan kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman nanti akan muncul begitu. Kalau di SD saya rasa tidak akan begitu, tapi dengan kalau merasakan di SMK, ketika saya jadi guru SMK itu, maka akan terjadi begitu. Kemudian yang keempat pemantau, namati. Yang kelima adalah manajer. Nanti yang terbagus mana kita lihat. Nah, penghukum, kata-kata yang diucapkan biasanya adalah menghadik. Nah, gitu ya. Tarik nafas dengan suara yang keras. Kemudian, kalau orang yang pembuat posisinya kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah adalah mengatakan seharusnya kamu tuh bisa baik loh. Gitu. Terus ibu kecewa, bu guru kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Orang kan merasa jadi gak nyaman ya. Kalau jadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Menurut kamu kira-kira kayak itu bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Baik nggak ya? Gitu. Jadi seakan-akan kita ini kayak teman dengan murid. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu pokoknya sekarang begini. Kamu begini, kamu begini. Jadi apa ya? Ada batas antara murid dengan guru. Kita mengarahkan tapi tidak memberikan apa ya? Misalkan dia menumpahkan air, terus kita berikan dilap, tidak begitu, tapi ini kotor. Apa yang bisa kita lakukan? Bu guru bisa bantu apa? Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu mengatur apa yang terjadi. Misalkan anak saya sholatnya berantakan, saya akan panggil, Mas, maaf ya, Bu guru mengganggu waktunya. Kok kemarin Bu guru lihat sepertinya Mas Jendra misalkan sholatnya agak gimana gitu. Ada apa ya? Tanya ke muridnya. Anaknya yang akan menentukan ininya. Iya, aku kemarin rame. Terus
kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Jadi kita gali sampai anak itu bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, alasannya apa dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan bertanya, nggak sampai ketemu alasan kok ya, tapi nanti kita tanya, kalau seperti itu menurut kamu bagaimana? Aku batal, oh batal, misalkan. Kalau batal itu kira-kira harus bagaimana? Kita kejar terus, tapi pola komunikasi sampai dia bisa menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Oke, lurus sampai belakang. Berarti kamu udah tahu nih kalau ini tadi batal. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaanmu ini? Mau berubah atau mau sama? Begitu. Jadi kita runtutannya dari awal sampai dia betul-betul menyadari dan menemukan, oke Bu, besok aku akan sholat jajan dengan teman yang anteng misalkan gitu. Kalau ternyata ada orang lain yang tidak anteng menggoda kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kan kita nggak bisa tuh ngatur orang lain ya kan? Dia yang akan menemukan solusinya lagi. Ya aku tidak akan tergoda. Bagaimana caranya kamu nggak tergoda? Aku akan tahan diri, akan kutunda rasa ingin tahu sampai aku selesai sholat. Dia yang menemukan sendiri. Nah ini 5 posisi kontrol ini setidaknya kita sebagai guru itu ada di sini. Ada di posisi pemantau harusnya minimal. Tapi lebih oke lagi kalau sebagai manajer. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada anak, tapi anak yang menemukan solusinya sendiri dari hasil kita ngobrol. Selanjutnya Bu Vivi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita dalam posisi kontrol yang apa? Nih, sebagai posisi kontrol kita sebagai membuat orang merasa bersalah, maka kita akan mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia akan merasa, oh ternyata guru kecewa dengan saya ya. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan apapun. Menjas ya. Kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibumu atau demi bapak ibu guru, ayolah lakukan itu. Jadi ibaratnya kayak teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Apakah kamu pengen mendapatkan reward kalau kamu baik? Kalau kamu pengen baik, ayolah kamu dapat reward. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan dari kesalahanmu ini? Apa yang bisa diperbaiki? Begitu. Jadi munculnya solusi persoalan untuk dia membentuk dirinya jadi baik itu adalah muncul dari diri anak sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Nah itu biasanya lebih bertahan lama karena dia yang mencari, yang menemukan sendiri. Kalau kita pokoknya semua anteng gitu ya. Kalau kita biasanya begitu kalau anak sholat, tapi ternyata itu tidak efektif. Kita hanya sebagai pemantau ya. Jadi belum bisa menjadi seorang manajer. Tapi ada beberapa kasus yang saya yakin Bapak Ibu guru sudah betul-betul menjadi manajer kelasnya. Ya. Lanjut Bu Pinky. Nah ini kita bergeraknya bagaimana ya? Nih peraturan pemantau konsekuensi memberikan hadiah atau nilai-nilai manajer dalam memperbaikinya. Fokusnya ketika ada masalah pada anak, kita itu berarti mengejar apanya? Kita melawan peraturan atau nilai yang akan kita tanamkan kepada anak. Nilainya ya, nilai atau karakter yang kita tanamkan. Jadi nanti saya akan bagikan materi ini biar bisa dipelajari. Ini sangat penting ketika kita menemukan masalah. Saya yakin setiap kelas pasti punya masalah ya. Anak itu mesti ada yang entah apa saja mesti ada. Nah nanti ini bisa menjadi rambu-rambu kita untuk menyelesaikan apa yang terjadi di kelas kita. Lanjut Bu. Nah solusinya melakukan segitiga restitusi. Ketika melakukan pendekatan kepada anak, kita melakukan segitiga restitusi. Ada 3 sisi yang kita lakukan. Next ini yang pertama, kita akan melakukan sisi timur adalah menstabilkan identitas. Caranya, ngomongnya apa ketika mau ngomong sama anak? Berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Kamu salah itu akhir segalanya. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu salah terus, tapi nggak apa-apa. Oke, yuk
Kamu pernah salah, guru pernah salah. Tapi salah itu bisa diperbaiki tidak? Nah, lanjut Bu, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi kebutuhan. Kalau kamu melakukan kesalahan itu, apa yang kamu butuhkan biar kamu bisa melewati, biar kamu berubah, biar kamu tidak begitu lagi. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata kamu hanya sampai ini loh melakukannya. Jadi nggak langsung dijudge. Dia bisa video porno. Kemarin ada yang sempat menonton video itu ya, dulu ya, anak kelas berapa ya? Saya lihat cara ngobrol gurunya bagus, kamu sampai sini sudah menyadari. Itu artinya kita validasi kebutuhan. Kamu sampai sini sudah menyadari kesalahan. Kalau kamu tidak segera menyadari, kamu bisa saja loh sampai lebih jauh dari ini. Jadi anaknya itu merasa, oh aku berarti masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kita katakan, kamu ngomong kayak gitu anak-anak, dia makin akan tertantang untuk mencari tahu apa-apa yang kira-kira mungkin bisa lebih ini ya. Kemudian apa yang penting buat kamu ketika kamu seperti itu? Apa manfaat yang kamu dapatkan? Jadi intinya itu komunikasinya itu yang enak supaya anak nggak merasa terjudge, tidak merasa dihakimi. Lanjut Bu. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Kalau kamu tidak sholat, kira-kira apakah sudah sesuai dengan keyakinanmu? Kalau kamu tidak sholat, kira-kira apakah kamu akan mendapatkan pahala? Kalau anak kecil misalnya, dan seterusnya. Jadi 3 langkah itu tadi harus dilakukan. Menstabilkan, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinannya. Next begini. Nah, nanti setelah itu baru kita terakhir kita berikan pemantik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik setelah ini? Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang berbeda, atau kamu bukan dirimu sendiri? Bla 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 bla. Sekarang, ayo coba. Kalau kamu bisa memikirkan bahwa kamu tidak menjadi dirimu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan biar kamu menjadi dirimu sendiri, dan seterusnya. Ibu bisa bantu apa supaya kamu tidak mengalami masalah ini? Nah, jadi ada itu, ada 3 langkah. Saya akan tunjukkan video restitusi yang saya lakukan. Ini anak saya ini istimewa. Nanti bisa dilihat di YouTube saya juga, ini saya upload di YouTube pribadi. Begitu ya dia. Kira apa yang harus dilakukan? Aku mau kita teman yang aman. Terus saya pancing lagi pertanyaan. Kalau kamu ternyata dapat teman yang tidak aman, dia yang menggoda kamu, apa yang kamu lakukan? Ada kalimat yang akhirnya saya temukan dari dia. Saya akan membangun masalah saya. Ternyata masalah
Mas Hendra, bagaimana rasanya? Setelah kemarin ngobrol dengan gue di perpustakaan. Aku lega, Karena sudah apa? udah jujur sama berarti. Oh gitu, lebih enak ya perasaannya ya. Iya, Oke, lalu apa lagi yang dirasakan? aku Pengen. mau jadi baik lagi berarti. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mas Hendra. Ternyata begitu. Saya juga baru praktek sekali ya. Ternyata sudah merasakan efeknya. Ketika di sholat sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya suka nggak tahu, mungkin ada energi positif sendiri ya. Karena dia yang menemukan apa yang harus dia lakukan. Saya nggak dikte apapun, terserah. Nggak saya setting, udah. Mas, saya mau bilang, Mas nanti mau syuting apa? Ini Bu Guru mau tanya karena memang sholatnya nggak baik. Bu Guru pengen tahu alasannya kenapa. Saya ajak masuk karena kemarin pas ada tamu dari SD Muhammadiyah Pakai. Jadi perpustakaannya harus steril, makanya suaranya agak ada motor-motor ya. Tapi alhamdulillah bisa. Nah, dari situ Bapak Ibu, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya positif itu bisa dibentuk dengan fondasi yang kuat dulu. Dari mana fondasi kuat itu? Pertama dari diri kita sendiri sebagai pendidiknya. Kita tuh harus punya keyakinan. Yang kedua harus punya motivasi untuk melakukan itu tuh apa. Kita juga harus menanamkan dan mengimbaskan itu kepada anak-anak. Jadi apa ya namanya ya? Tidak bisa serta-merta langsung 1, 2, 3 kali proses segitiga restitusi dilakukan terus jadi berhasil tidak. Tetapi akan ada beberapa proses yang dilakukan. Memang repot, kayaknya bos diseneni gitu lah seseorang. Saya tidak yakin. Kalau kita marahin, sesok mesti goreng meneh, baleni meneh. Tapi kalau dengan cara yang persuasif kita ajak bicara, seperti kayak Bu Aulia kemarin diajak ngobrol, mereka nangis kan, yang mereka nyopet tangan dan lain-lain itu loh. Itu mereka nangis, kenapa? Karena mereka bisa menyampaikan jujur. Saya lebih lega setelah jujur sama Bu Guru. Beda lagi kalau, Mas, kamu tuh kenapa sholat kok kayak gitu terus? Ya, gitu. 2 menit, balik menit. 2 menit gitu lagi. Kenapa? Karena tidak ada di sini, tidak masuk ke sini. Beda lagi kalau ketika kita memang ada pendekatan sendiri. Memang agak repot. Gurunya itu kan ambil waktu ya untuk kayak gitu. Tapi kita bisa upayakan. Nggak harus setiap melakukan kesalahan kita praktek restitusi, tidak. Kita amati beberapa kali kesalahan dengan pola yang sama atau dengan jenis kesalahan yang sama. Bisa baru kita lakukan 1 kali restitusi. 1 kali belum berhasil, ulangi lagi. Mungkin treatmentnya kurang, cara kita berkomunikasi mungkin belum mengena di hatinya mereka. Begitu. Nah, sebelum kita sebelum kita melakukan praktek restitusi itu, kalau biasanya saya membuat ini. Saya membuat nih skenario. Sebetulnya kayak orang main film gitu ya. Kita buat rancangan obrolan dengan anak. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu segitiga restitusi yang 3 tahapan tadi itu benar-benar terlaksana tidak. Nah, ini kasus pertama saya seorang wali kelas sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran baik dengan guru sama saya ataupun dengan guru bidang budi, dilakukan pengamatan terhadap perilaku anak-anak. 2 pekan terakhir ini ternyata ada seorang siswa yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya, padahal murid ini sangat cerdas. Ini anak yang sama ya. Kemudian yang kedua, setiap akhir sesi pembelajaran di sekolah kami adakan sholat berjamaah. Berdasarkan pengamatan kami guru-guru, ada beberapa murid yang sholatnya sambil tertawa kecil karena menggoda atau menggoda temannya. Ke bawah kupingnya. Nah, terus sampai ya, oke. Sampai bawah, sampai ini. Ya, oke. Gurunya menyapa bla 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 bla. Terus muridnya menjawab nih. Yang kedua, terima kasih ya. Bu Edi minta maaf. Kita tuh harus minta maaf ke mereka karena kan kita meminta waktunya mereka ya. Jadi apa ya namanya ya? Nguwongke, humanis, supaya mereka tidak merasa tertekan, supaya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dan kita gali, jadi kita nggak judgement. Kamu nggak pakai sepatu hitam sekarang pulang, nggak begitu. Kita tanya alasannya, kenapa kok sepatunya kayak hitam? Dia sampaikan dulu alasannya. Nanti baru mereka cari solusi. Nih, kemudian
Sudah tahu belum ya kenapa mau diajak ngobrol di sini gitu? Belum tahu. Biasanya di awal-awal anak-anaknya menjawab iya, belum, tidak, kayak gitu. Tapi nanti semakin masuk, semakin kita masuk, anak itu akan semakin mengeluarkan apa yang dirasakan. Nah ini yang saya beri warna biru, ini adalah validitas. Saya ngecek kebenaran. Kok Bu Eti melihat Mas Jendra kemarin sholatnya seperti ada yang berbeda? Menurut Mas Jendra ngapain ya? Jadi saya nggak bilang kalau kamu sholatnya nggak baik, enggak. Ketika sholat kok kayaknya Bu Eti lihat ada yang berbeda, apa ya yang salah? Dia jawab diganggu. Tadi video diganggu. Oh diganggu, baik. Pernah tidak ya Mas Jendra mengganggu? Katanya itu bla seterusnya. Terus dia menganggukkan kepala saja. Nah ini yang saya beri warna ungu itu, ini adalah mempertanyakan keyakinan. Apakah dia yakin dengan apa yang dia lakukan itu benar atau salah? Menurut Mas Jendra, kalau sholatnya tergoda atau mengganggu, kemudian tertawa itu baik atau tidak? Dia yang menyimpulkan baik atau tidak. Menggelengkan kepala, tandanya tidak. Oh, tidak baik. Mas Jendra pernah nggak tertawa begitu saat sholat? Nah, gitu. Terus ke bawah, Bu, warnanya saya beri warna, saya bagikan. Terus tinggi. Oke. Nah, ini saya beri warna. Ini adalah langkah-langkah validitasnya. Segitiga restitusinya. Terus ke bawah, nah seperti ini sampai ke paling bawah. Nah, nih, oke Mas Jendra, sudah dia menemukan solusi yang pertama, penasarannya ditunda sampai jam istirahat yang tentang dia jalan-jalan di kelas. Kemudian yang tentang sholat dia akan mencari teman yang lebih anteng dan dia akan menahan diri, penasaran dan rasa ketawanya akan dia tahan sampai sholatnya selesai. Itu kita harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Meskipun sebenarnya kayak gak penting gitu ya, tapi kan itu menguatkan buat mereka, apresiasi buat mereka. Baik, terima kasih banyak ya Mas Jendra. Bu Eti tunggu Mas Jendra jadi anak yang solid dan seterusnya, karena Mas Jendra sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapi sendiri. Begitu. Jadi skrip seperti ini perlu kita buat, tapi untuk gambaran. Nanti kan ketemu anak beda ya. Kadang-kadang apa ya? Kita tuh improvisasi ya ketika ketemu dengan anak. Kita menyesuaikan anak mana yang kita ajak ngobrol gitu. Nah, saya dititipi amanah untuk Bapak Ibu ketika mempunyai persoalan, jangan hanya ketika. Coba kita mulai dari sekarang. Ingat-ingat, saya punya anak yang begini. Coba buat skrip atau naskah atau skenario ngobrol dengan anak. Skenario ngobrol saja yang santai, yang ringan, yang menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Kapan-kapan kalau punya waktu diterapkan, ya. Jadi nanti silahkan satu paragraf cukup satu saja. Kalau mau bagus satu guru satu skrip. Untuk apa? Untuk melatih diri kita supaya kita bisa nih kita ngomong sama anak-anak, biar anak-anak kita itu juga terbentuk ada motivasi dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang menunjukkan caranya, tapi mereka yang menemukan caranya sendiri. Sholat orang bener ki disenangi di itu ya biasa, tapi besok diulangi lagi nggak? Diulangi. Mereka terlambat diulangi lagi, mereka ini diulangi lagi, karena proses membentuk karakternya mereka ini yang kurang tepat. Kita ini yang harus bergeser nih. Kita mempersiapkan 20-30 tahun yang akan datang kalau kita menerapkan pola seperti ketika kita sekolah dulu orang masuk. 10-20 tahun yang akan datang anak kita nggak akan seperti kita. Mereka sudah dalam era yang nggak tahu ya, mungkin bank sudah nggak ada. Yang tidak terjadi kan hanya guru. Benda-benda yang lain yang ATM dan lain sudah nggak ada, semuanya sudah digital. Bisa jadi kan? Makanya kalau pola pikirnya mereka tidak kita bangun dari sekarang, kritis, menemukan apa solusi dari masalahnya mereka, besok mereka nggak ini. Atau kita biasa menghukum, memarahi, melarang, nggak boleh, harus begini, maka dia akan jadi pembangkang. Apalagi kita nyiapkan generasi Z ya, besok ya. Kalau kita yang nggak bergeser, kita hanya di sini aja nih, nggak mau belajar nih, nggak mau geser polanya, nggak mau merubah caranya. Ya udah,
besok yang kita dapatkan anak kita akan sama dengan kita, nggak akan ada kemajuan. Mereka tidak akan siap dengan perkembangan zaman, yakin itu. Gitu nih Bapak Ibu. Saya mohon nanti bisa membuat skripnya satu guru satu lebih bagus, minimal satu paragraf satu supaya nanti bisa dipraktekkan. Satu skrip bisa dipraktekkan kelas ini dengan jenjang yang sama atau kasus yang sama, sebetulnya bisa begitu. Tetapi nanti hasilnya mungkin bisa berbeda, begitu karena setiap anak kan cara menanggapinya berbeda. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab nanti di WA atau mau langsung atau cukup? Cukup dulu, baik, karena waktunya sudah banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak berniat menggurui, tapi kita sharing. Saya membagikan apa yang sudah saya dapat. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang mulia sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah tadi ada sedikit tidak lanjut ya Bu ya, untuk membuat apapun yang ketiga tadi. Oh ya, oke, terima kasih. Berhubung waktunya sudah pukul 5:10, karena tadi sesi tanya jawab ada di WhatsApp ya Bu. Nah untuk acara sore hari ini kita cukupkan. Mungkin kalau ada salah kata dalam saya membersamai Bapak Ibu, saya mohon maaf. Monggo sebelum acara saya tutup kita bersama-sama membaca harta terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.